Halo semuanya, selamat datang di PodSafe. Kali ini kita nggak akan bahas mengenai materi sama sekali. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Alah, pertanyaan apa sih? Pertanyaan ringan aja sih sebenarnya. Dari beberapa teman dan keluarga, saudara gitu yang pengen tanya-tanya mengenai K3 kok bisa masuk pemerintahan, K3 kok bisa ikut CPNS, emang ada formasinya? Oke, sekaligus kita jawab beberapa pertanyaan yang lain ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Beneran beneran ada emang CPNS formasi K3? Jangan sedih sahabat, emang bener ada. CPNS formasi K3 itu bener ada dan gak cuma di Disnaker atau gak cuma di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi aja, tersebar di semua instansi apabila instansi tersebut membutuhkan formasi K3 dengan background K3 gitu. Ya pasti mereka akan membuka lowongan itu gitu. Ada beberapa instansi juga yang setahu saya di luar dari Disnaker juga, kayak Kementerian Kesehatan, kemudian ada Badan Nuklir, kemudian ada di beberapa pemerintah kota ataupun provinsi gitu ya, yang mereka emang benar-benar butuh formasi K3 ini, jadi jangan khawatir gitu. Nah, eh, jangan berpikir bahwa K3 hanya memiliki prospek untuk ke swasta aja gitu, atau hanya ke proyek-proyek aja gitu. Jangan khawatir gitu, bahwa banyak jalan menuju Roma. Bahwa K3 itu jalannya banyak. Apabila passion kamu bukan ke sektor industri, misalkan pengen jadi dosen, bisa. Apabila passionnya bukan di lapangan, pengen di kantor juga bisa. Passionnya nggak di kantor, pengen di lapangan, 100% bisa, pasti K3 itu bisa gitu. Terus passionnya di lingkungan, pengen ke lingkungan juga bisa. Kita kan K3 nggak cuma mempelajari tentang keselamatan aja gitu ya, nggak 100% pure keselamatan, walaupun itu menjadi basic kita gitu. K3 itu dia mempelajari banyak macam, misal manajemen, kemudian lingkungan, kesehatan gitu. Jadi banyak yang kita pelajari, jadi nggak cuma masalah safety aja. Makanya jadi jangan sedih kalau misalkan udah terlanjur nih di jurusan K3, terus udah terlanjur semester akhir mau keluar juga nanggung gitu. Terus apa yang harus aku perbuat gitu. Jadi jangan khawatir, banyak banyak jalan gitu. Gak cuma ke industri aja, gak cuma ke swasta atau ke pemerintahan aja, tapi juga bisa ke sektor lain. Misal pengen menjadi seorang desainer juga bisa, bisa gitu. Jadi jangan khawatir. Yang penting apa sih? Kita tetap terus belajar, 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 dan belajar untuk terus uh, mengembangkan diri gitu ya, menjadi SDM yang lebih baik lagi untuk mengejar passion atau cita-cita kita gitu ya. Intinya kayak gitu. CPNS juga sama kayak gitu. Apakah menjadi seorang CPNS itu berarti harus pintar secara teoritis? Jawabannya adalah enggak. Yang penting adalah belajar, belajar, dan belajar. Terus buat teman-teman yang emang tertarik buat mengikuti CPNS tahun depan, ya mulai sekarang harus mulai belajar gitu. Belajar apa dulu? Belajar SKD dulu gitu. Oh iya, tapi hal pertama sih yang harus dilakukan selain belajar adalah menunggu pengumuman dari Kemenpan RP dan BKN. Karena tanpa pengumuman dari mereka, berarti pengumuman yang didapatkan itu adalah pengumuman palsu atau penipuan gitu. Hati-hati. Ini banyak terjadi juga sih, kayak tawaran, saya bisa menjadikan Anda seorang PNS gitu. Oh, pasti itu bohong. Karena sekarang sistemnya tidak seperti itu. Sistemnya benar-benar dari kemampuan masing-masing individu. Ya, kamu tes mendapatkan hasil yang baik, berarti ya hasilmu baik. Kalau misalkan kurang maksimal, ya berarti belum rezekinya, bisa dicoba lagi tahun kemudian gitu. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yaitu tadi, menunggu pengumuman press release dari BKN dan Kemenpan RB. Biasanya langsung ada pengumuman tanggal segini keluar dari
instansinya gitu, formasi apa aja yang mereka butuhin. Terus tanggal segini SKD, tanggal segini pengumuman SKD, tanggal segini SKB, kemudian pengumuman SKB, dan selanjutnya sampai mendapatkan atau penetapan NIP atau nomor induk pegawai gitu. Lalu ada pertanyaan lagi, lalu cari informasinya itu di mana? Informasi dari formasinya itu gitu. Nah, nanti kan ada website SSC ASN namanya dari BKN. Nah, itu bisa dicek di situ, kita ketik background pendidikan kita, misalkan K3 gitu ya, langsung ketik K3, nah gitu pasti ada muncul banyak formasi dari setiap instansi yang membutuhkan formasi itu gitu. Ataupun bagi teman-teman yang kurang puas nyari di situ, langsung aja cek, misalkan, oh saya pengen ke Surabaya nih, ya udah cek aja Pemkot Surabaya atau Pemprov Surabaya, atau maaf Pemprov Jawa Timur gitu ya, ataupun Pemprov Jawa Tengah gitu, atau kementerian apa, langsung ke kementeriannya gitu. Biasanya kalau instansi di daerah itu dikeluarkan oleh BKD-nya, tapi kalau kementerian itu langsung dari kementerian sendiri gitu. Nah, jangan hanya cek di Disnaker atau Kementerian Tenaga Kerja aja, mentang-mentang K3 nih, keselamatan dan kesehatan kerja ada hubungannya sama Kementerian Tenaga Kerja doang atau Disnaker doang. Oh enggak, K3 itu banyak ya dibutuhkan. Misalkan di Kementerian Kesehatan, mereka butuh pembimbing kesehatan kerja gitu. Pasti jelas ada di situ formasi K3 gitu. Ataupun di Badan Nuklir itu ada juga. Terus mungkin di PUPR gitu mungkin ada yang dibutuhin formasi K3 gitu. Jadi cek aja satu-satu di setiap instansi gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ngeceknya di website ya, nggak usah datang ke instansinya langsung karena zamannya udah apa-apa online gitu. Jadi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Nah, kalau udah dapat formasinya nih, oh aku udah dapat instansi A sama B gitu. Cari peluang mana yang sekiranya aku bisa masuk di situ dan pesaingnya sedikit gitu. Bagaimana cara mencari peluang? Kalau saya berpikirnya sederhana sih, misalkan luar Jawa sama di Jawa, pasti peminatnya banyakkan di Jawa gitu. Kalau saya berani mengambil peluang itu, ya saya akan mengambil yang di luar Jawa gitu. Pasti pesaingnya siapa tahu lebih sedikit daripada yang di Jawa gitu. Who knows gitu. Nah, setelah mendapatkan pilihan, kemudian daftar pada tanggal yang sudah ditentukan oleh BKN. Mendaftar lewat SSCASN atau SSCN ya. Yaitu pokoknya web dari BKN itu. Kemudian mendaftar. Nah, sudah mendaftar nih, apa yang harus kita lakukan? Biasanya tenggat waktu dari daftar ke tes pertama, tes SKD itu, kompetensi dasar biasanya sebulan 2 bulan ya. Jadi waktunya sangat cukup sekali untuk benar-benar belajar ya, walaupun saran saya sebelum pendaftaran pun udah mulai nyicil ya. Nah, ini kabar-kabarnya sih tahun 2021 dimulai Maret, berarti menurutku ya, menurut saya itu mulai sekarang udah mulai belajar karena hafalannya bakal banyak banget kalau SKD itu. Belajar yang rajin, yang tekun, harus setiap hari belajar. Jawabannya kalau saya dulu sih iya gitu. Jadi setiap hari harus diberi jatah gitu ya. Misal hari ini 8 jam, besok misal 5 jam, padahal jatahnya 8 jam sehari. Ya udah berarti hari berikutnya ditambah 3 jam. Gitu, kurangnya dari hari kedua gitu. Nah, terus apa aja sih yang harus dipelajari dalam SKD itu? Silakan buka YouTube, silakan buka banyak website gitu, blog, apa yang harus dipelajari dalam SKD CPNS. Karena nggak akan saya jelaskan ya di sini, cukup tentang masalah K3 aja, tentang formasi K3, tentang SKB K3 gitu. Untuk SKD di YouTube banyak banget, saya juga belajar dari YouTube gitu. Apa aja yang harus dipelajari, apa aja yang harus dihafalkan gitu. Oke, terus kalau udah ikut SKD nih, nah kemudian pengumuman SKD, kemudian lulus ke SKB. Nah itu baru masuk ke bidang kita gitu. Kalau K3 ya K3 gitu. Oke, untuk SKB K3 di sini untuk spesifiknya kan banyak formasi ya, ada penguji K3, ada pengawas K3, ada analis keselamatan dan lingkungan, ada analis kesehatan, ada pembimbing kesehatan kerja gitu. Jadi banyak formasinya, jadi mungkin setiap formasi itu juga bakal beda materinya. Nah, materi itu
nanti sesuai dengan jabatan fungsional tertentu yang udah ada undang-undangnya di situ. Nah, untuk saya misalkan analis kesehatan itu termasuk jabatan fungsional umum. Jadi saya tidak memiliki undang-undang untuk menjadi acuan gitu. Nah, untuk mengacu dari situ untuk mengetahui apa pekerjaannya nanti, job desk-nya apa nanti, kemudian materi apa yang harus dipelajari dalam SKB gitu, maka kita berpacu dari jabatan fungsional tertentu ini. Nah, karena saya analis kesehatan kerja, maka saya berpacu atau berdasar pada jabatan fungsional tertentu yaitu pembimbing kesehatan kerja yang serumpun gitu ya. Nah, pembimbing kesehatan kerja itu dia di bawah Kementerian Kesehatan gitu. Nah, berarti saya ikut naungan dalam Kementerian Kesehatan walaupun nanti saya formasinya atau saya kerjanya nanti di Disnaker gitu. Begitu. Nah, kemudian apa aja yang harus dipelajari dalam K3 ini? Serandom itu saya jawab. Untuk K3 itu materinya saya kira rinci ya. Saya udah belajar banyak materi mulai dari pertama kuliah sampai saya lulus, mulai dari dasar kimia, mulai dari nama-nama kimia, kemudian apa ya, nilai ambang batas gitu, semuanya secara rinci saya pelajari, tapi ternyata yang keluar adalah K3 secara umum yang sudah kita bahas di FR-FR sebelumnya gitu. Jadi kalau kita tentukan bahwa yang keluar itu pasti ini, itu nggak bisa menurut saya. Itu tergantung Panselnas yang bikin soal gitu. Panselnas dan kementerian yang menaungi kita gitu. Dalam hal ini analis kesehatan kerja berarti yang menaungi adalah Kementerian Kesehatan gitu. Ya, kira-kira itu aja yang bisa kita bahas di Podsafe kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada banyak kurangnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman semua yang masih ingin bertanya pertanyaan lain bisa tulis di kolom komen di bawah, ataupun nanti kalau misalkan saya ada pertanyaan lain dari teman-teman saya sendiri secara offline gitu, nanti akan saya tambahkan untuk dijadikan video di Podsafe berikutnya gitu ya. Oke, sekiranya itu aja. Sampai jumpa. Terima kasih.